Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azari dari 6B 2071877. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu makhluk hidup dan apa itu klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Di dalam dunia biologi, yang termasuk ke dalam makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Klasifikasi makhluk hidup yaitu suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Tujuan klasifikasi makhluk hidup secara umum, dengan adanya klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk memudahkan manusia dalam mengidentifikasi dan menggolongkan makhluk hidup. Namun, ada beberapa tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup di alam semesta ini. Menggolongkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang ketiga, mendeskripsikan suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Yang keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum mempunyai nama. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Dasar klasifikasi buatan ini yaitu pada ciri morfologi, habitat, alat reproduksi, serta bentuk dan ukuran makhluk hidup. Yang kedua, sistem klasifikasi alami atau natural. Pengelompokan pada sistem klasifikasi alami berdasarkan pada morfologi makhluk hidup yang bisa diamati secara fisik seperti hewan berkaki empat, hewan bersirip, hewan bersayap, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem filogenik. Sistem filogenik ini didasarkan pada perkembangan genetik organisme dimulai sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Pengklasifikasian makhluk hidup ini disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan yang diurutkan berdasarkan kelompok. Urutan kelompok ini disebut sebagai takson atau taksonomi. Urutan takson seperti berikut: kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Penentuan klasifikasi dengan menggunakan takson dimulai dari tingkatan yang paling rendah, yaitu dari spesies, kemudian diisi naik ke genus sampai kingdom. Semakin tinggi tingkatannya, maka jumlah organisme semakin banyak, sedangkan semakin rendah tingkatannya, maka jumlah organisme semakin sedikit. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bernapas artinya menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Makhluk hidup juga membutuhkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Energi tersebut digunakan untuk bergerak, tumbuh, dan berkembang. Makhluk hidup juga memiliki kemampuan peka terhadap rangsangan yang disebut dengan iritabilitas. Selain itu juga memiliki kemampuan berkembang biak atau reproduksi untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh atau morfologi dan organ dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan ukuran tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya. Urutan takson pada makhluk hidup
berdasarkan kriteria klasifikasi pada tumbuhan. Yang pertama berdasarkan organ reproduksinya menggunakan spora atau bunga. Yang kedua berdasarkan habitusnya termasuk perdu, semak atau pohon. Yang ketiga berdasarkan bentuk dan ukuran daun termasuk melengkung, menjari, sejajar atau menyirip. Yang keempat berdasarkan cara berkembang biak dengan seksual atau generatif atau aseksual vegetatif. Kriteria klasifikasi hewan. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Pada hewan tingkat rendah tidak mempunyai saluran pencernaan makanan, sedangkan hewan tingkat tinggi punya saluran pencernaan makanan. Yang kedua, kerangka tubuh atau skeleton. Kerangka luar sering disebut dengan exoskeleton atau kerangka dalam disebut dengan endoskeleton. Yang ketiga, anggota gerak. Anggota gerak dengan kaki atau bukan kaki. Mengenal mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Mikroskop yang sering digunakan yaitu mikroskop cahaya. Mikroskop memiliki dua bagian, yaitu bagian optik dan mekanik. Klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada Monera. Monera adalah makhluk hidup tingkat rendah yang bersifat mikroskopis. Ciri-ciri Monera yaitu bersel satu atau uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prokariotik, dan berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya dari Monera yaitu bakteri dan alga biru. Protista adalah makhluk hidup tingkat rendah yang memiliki dua sifat, yaitu mikroskopis dan makroskopis. Ciri-ciri protista yaitu bersel satu atau uniseluler, memiliki membran inti atau eukariotik, dan mampu berkembang biak. Contoh dari protista yaitu jamur lendir. Yang kedua, jamur atau fungi. Jamur merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik yang sudah mati. Ciri-ciri jamur tidak memiliki akar, batang, daun, dan klorofil. Memiliki spora, hidup di tempat lembab, ada yang bersifat saprorit dan ada bersifat parasit. Yang ketiga, tumbuhan atau plantae. Kingdom tumbuhan dibagi menjadi 3 divisi, yaitu lumut, bryophyta, paku-pakuan, pteridophyta, dan tumbuhan berbiji spermatophyta. Berdasarkan morfologinya, tumbuhan ada dua jenis, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau talophyta seperti lumut. Yang kedua, tumbuhan berpembuluh seperti tracheophyta seperti paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Yang keempat, avertebrata. Avertebrata merupakan hewan tak bertulang belakang. Avertebrata dibagi menjadi 8, yaitu hewan berpori, hewan berongga-rongga, cacing pipih, cacing giling, cacing berbuku-buku, hewan lunak, hewan beruas-ruas, dan hewan berkulit duri. Vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata ada 5 filum kelompok, yaitu ikan, Pisces, amfibi, kelompok unggas, apes, hewan melata, reptil, dan hewan menyusui mamalia. Carolus Linnaeus merupakan salah satu ilmuwan yang menemukan sistem klasifikasi makhluk hidup agar mudah untuk klasifikasi dan pemberian nama pada makhluk hidup. Sistem klasifikasi yang digunakan oleh Linnaeus disebut sistem binomial, nomenklatur atau sistem nama ganda. Carolus Linnaeus dikenal juga sebagai bapak taksonomi modern dan juga merupakan salah satu bapak ekologi modern, dan ialah ahli botani yang paling dihormati pada masanya.